pelaksanaan pembelajaran. Nah, rubriknya ini. Nah, ini terkait dengan actionnya Bapak Ibu yang di video itu. Ya kan? Maka kegiatan satu membuka pelajaran harus nampak. Apakah ada kegiatan motivasi siswa atau tidak, ini ditampakkan. Ini juga bisa sebagai ini panduan untuk menuliskan keterangan di dalam video ya. Tujuan pembelajaran ya, tahap inti di kegiatan inti, persiapannya apakah ada persiapan dan tidak. Kemudian penyajian materi seperti apa, ada yang ini secara holistik atau utuh, ini sinergisnya ya, nyambungnya itu, keterampilan Bapak Ibu dalam menerapkan entah itu model, metode dan sebagainya, tergantung modul yang Bapak Ibu gunakan, apakah dianggap sudah cukup terampil atau belum. Ada yang lupa ini, misalnya di bagian PBL atau PJBL, sintaknya sudah ada, tapi Bapak Ibu mungkin lupa begitu ya, maka ini nomor 7 ini terkait dengan keterampilan. Oke, kemudian guru menerapkan pembelajaran yang mendidik melalui pendekatan pembelajaran yang baik dengan kurikulum yang sesuai gitu ya, maksudnya ya. Mendidik, Bapak Ibu, kadang-kala kita mengajarnya itu kurang mendidik karena terlalu mendikte mereka. Jadi tidak ada proses inquiry-nya. Anak-anak terlalu terkungkung karena kreativitasnya tidak muncul gitu ya. Bapak Ibu hanya meminta mereka mengulang saja materinya, menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh guru, tapi kreativitasnya tidak muncul, critical thinking-nya tidak muncul. Nah, itu dianggap kurang mendidik gitu ya. Nah, ini juga harus hati-hati. Termasuk juga penerapan apa ini Bapak Ibu terkait teknologi ya, teknologi. Ada kalanya teknologinya bagus tapi Bapak Ibu kurang terampil memanfaatkan, maka hati-hati di sana juga gitu ya. Nah, kemudian teknologinya sederhana tapi sepertinya sudah Bapak Ibu sudah sangat terampil memanfaatkan. Nah, ini nilainya tentu lebih bagus. Ini ada variasi, mengelola kelas juga ada. Variasi itu apa saja Bapak Ibu? Variasi itu bisa variasi metode di dalamnya atau pengelolaan siswa. Misalnya ada yang klasikal, ada yang berpasangan, ada yang kerja kelompok. Pengelompokannya pun juga bisa macam-macam, kelompok kecil, kelompok besar. Nah, Bapak Ibu paham nih tujuannya. Kenapa saya harus misalnya harus berpasangan? Kenapa berkelompok kecil yang hanya 3 orang dan sebagainya? Ini variasi interaksinya perlu dimunculkan. Mengelola kelas, mungkin ada yang sikap siswanya ada yang tidak sesuai dan sebagainya. Itu cara Bapak Ibu kayak menegur mungkin kan gitu, mengapresiasi dan sebagainya gitu ya. Daya adaptabilitas itu yaitu sama potensinya, misalnya ternyata kok siswanya ada yang memberikan jawaban yang di luar prediksi Bapak Ibu. Nah, kira-kira nanti jawabnya seperti apa nih Bapak Ibu gitu ya, maka bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, mungkin ini juga yang akan repot karena berbasis video, Bapak Ibu memanfaatkan teknologi yang digunakan adalah apa biasanya yang paling umum? Menggunakan apa? PowerPoint sepertinya ya Bapak Ibu ya. Di kelas biasanya ya PowerPoint. Nah, ini harus diantisipasi kalau ada pemajaran itu. Ya. Nah, sumber belajar itu bisa yang ada di dalam kelas, bisa yang ada di luar kelas, tergantung dengan topik yang Bapak Ibu ajukan nanti gitu ya. Bisa jadi di kelas Bapak Ibu itu sudah ada pajangan produk pembelajaran sebelumnya. Nah, bisa jadi di sana sudah ada sumber belajarnya, atau mungkin ada yang sudah memiliki pojok baca di mana sumber belajarnya ada di situ. Nah, ini
ragamnya seperti apa. Nah, nanti akan dilihat dari video. Misalnya kok yang IPA harus keluar nih mencari daun-daun, ragam bentuk daun dan sebagainya. Nah, syutingnya akan seperti apa dan sebagainya gitu. Itu perlu dikomunikasikan juga. Teknologinya apa? Di sana tidak hanya PPT saja, tidak hanya video. Nah, mungkin ada penggunaan yang lainnya, ada Google Classroom mungkin gitu ya. Google Drive ini yang paling umum Bapak Ibu bisa manfaatkan karena apa? Salah satu ada juga sekolah itu yang mengurangi penggunaan kertas misalnya, portofolionya menggunakan portofolio berbasis digital. Nah, itu sangat bagus, Google Sites gitu ya, bagus sekali. Nah, ini kira-kira menggunakan atau tidak. Medianya, oke, sebenarnya kalau di sini medianya bisa macam-macam, namanya media. Kadang ada juga, ini hanya contoh saja ya, ada juga yang medianya itu medianya pinginnya mewah dan sebagainya, tapi malah kurang bermanfaat di kelas gitu, kurang pas di kelas. Nah, maka ini yang pas itu seperti apa gitu ya. 4C-nya, guru sangat terampil dalam mengembangkan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, and decision making. Ini gurunya yang dinilai. Kejelasan suara Bapak Ibu, saya yakin suaranya jelas semua. Kalau tadi saya sapa sudah menjawab semua. Bahasanya, mohon maaf, kadang bahasa ini maksudnya begini, kadang lupa gitu ya Bapak Ibu itu menggunakan bahasa daerah yang karena dinikmati oleh banyak orang ya, jadi pada saat di video itu lupa, mungkin terlalu nervous, terlalu panik atau terlalu tegang sehingga menggunakan bahasa daerah dan saya tidak paham. Nah, ini bahaya gitu ya, karena harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ini beberapa aspek yang lainnya nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, sepertinya kalau saya lihat ini lebih kepada menggali 4 kompetensi guru ya, ada profesional, ada pedagogik, ada kepribadian dan kompetensi sosial. Nah, ini dibaca-baca dulu nggih, dibaca-baca dulu, dinikmati dulu membacanya. Saya stop share dulu karena banyak hal. Namun untuk hari ini monggo silahkan sambil berdiskusi enak seperti apa gitu ya, kira-kira nanti apakah gitu. Di awal Bapak Ibu bisa melihat lagi modulnya yang sudah dibuat, nanti di cross check coba dengan kriteria penilaian tadi ya. Jadi dibuka dulu modulnya, dibuka ya, modul dibuka, dibaca, kemudian dicek kriteria penilaian, dicek dokumennya dulu. Oh, identitas sekolah sudah atau belum? Kira-kira Bapak Ibu menilai sendiri nilainya sudah maksimal atau belum? Termasuk tadi kejelasan alurnya misalnya, tujuan pembelajarannya misalnya, apakah saya sudah memanfaatkan teknologi atau belum, saya nyatakan atau belum gitu misalnya. Nah, itu tolong dicek dulu. Nah, pada saat diskusi dengan saya dan dengan guru Pak Mong, nanti lebih fokus. Bu, ini kekurangan saya kok di sini ya, kira-kira bagaimana? Oh, kalau punya saya modul ajarnya sudah aman ini. Ya sudah, kalau sudah aman, tinggal dipraktekkan, persiapan praktek. Gitu nggih. Paham ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya bisa membaca kriteria. Nah, video ini Bapak Ibu, rata-rata kan dibantu ya. Video, pembuatan videonya, syutingnya ya. Pas Bapak jadi artis di kelas itu loh, ya kan dibantu loh ya syutingnya. Nah, Bapak Ibu sebelum syuting, tukang syutingnya diajak ngobrol. Diajak ngobrol itu misalnya begini, nanti saat saya salam, itu posisimu di sana. Itu kalau perlu ada catatan.
nanti kalau saya sudah membagi kelompok, nanti tolong di syuting sebelah sini gitu. Ada kalanya itu perlu dikomunikasikan. Ya, misalnya, oh nanti kalau saya menayangkan video, pastikan gambarmu nanti bisa menyorot video yang ditayangkan. Misalnya begitu. Ya. Terus dicek suara Bapak Ibu itu muncul enggak di video. Nah, yang lalu videonya itu jelas memang, gambarnya jelas, tapi suaranya enggak masuk gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin ini terkait dengan alat rekamnya atau bagaimana. Maka dicek. Bikin video pendek aja dulu untuk ngecek, pendek aja satu menit atau apa begitu, terus dilihat. Oh, suaranya sudah aman, ya sudah, berarti bisa lanjut gitu ya. Nah, mungkin itu. Karena ini apa, teknis itu tadi saya tidak bisa mendampingi di kelas, Bapak Ibu. Maka senjata saya untuk bisa mendampingi itu adalah video kiriman dari Bapak Ibu itu. Gitu. Ya. Nah, pokoknya tidak stres ya. Oh ya, aman. Jangan sampai lupa sarapan, Bu Irma. Masih ingat bumbu sayur lodeh ya? Oke, yang penting masih ingat cara masak ya, aman gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan ya, Mbak? Ya Bu, mohon izin. Ya, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini Bu, terkait modul ajar, apakah modul ajar itu yang kita upload 2 pertemuan atau cukup 1 pertemuan, Bu? Terima kasih. Ada lagi yang lain? Maksudnya satu modul ajar itu apakah 1 pertemuan atau 2 pertemuan? Atau 2 pertemuan, ya Bu. Oke, ada yang lainnya? Izin bertanya Ibu. Oke, saya simpan dulu pertanyaan. Ya, oke, silakan Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Langsung ke pertanyaannya. Begini Bu, untuk PTK Ibu. Waktu kemarin kuliah kan baru skripsinya kan bukan PTK, penelitian deskripsi. Cuma saya belum paham tentang cara kerja PTK. Itu kan dijelaskan 2 siklus, pertama dan kedua. Modul, berarti yang kita pakai kan modul pertama dan modul kedua di PPL itu. Pertanyaan saya, apakah materinya sama, kemudian medianya juga sama, dan mode pembelajaran juga sama gitu. Ini dan acaranya juga sama. Apakah sama dengan yang di Lokakarya gitu ya Pak ya? Atau gimana? Oke. Saya di modul 1 sama modul 2 untuk PPL ini. Ya, ini sebenarnya sambung dengan pertanyaannya Bu Vivian deh sepertinya ya. Sekalian. Terima kasih Bu. Mirip-mirip. Oke. Ya, sama Pak. Untuk sebenarnya begini. Untuk PTK itu, saya kan belum melihat proposal PTK Bapak Ibu nih. Maka saya juga sebenarnya tidak bisa mengatakan, Bu, satu modul itu berapa pertemuan. Nah, kan saya harus melihat PTK-nya sebenarnya. Itu kalau ingin dilihat sinkron atau tidak. Kan pertanyaan saya kan begini, Bapak Ibu, satu siklus itu berapa pertemuan? Ayo, jawabannya apa? 1 pertemuan, Bu. Kalau gitu, saya ulang pertanyaan. Satu siklus itu ada berapa langkah? Dalam PTK itu. Ayo. 3 Ibu. Ada 4 Ibu. 3, 4, ada yang 5, ada yang 6. Ayo berapa? Satu siklus itu berapa langkah? 4 langkah Bu. Saya nggak yakin. 4. Jangan
Oke. sepakat lambat laun kayak Kan gitu. itu. Ah, oke. Ada perencanaan. Yang dilakukan dalam perencanaan apa Bapak Ibu? PP Bu gitu ya. Buat RPP atau modul ajar sudah iya. Nah, oke. Sebenarnya kan awalnya sebelum pembuatan RPP, dasarnya pembuatan RPP itu apa sih sebenarnya? Kan di RPP atau modul ajar itu kan Bapak Ibu diminta untuk menentukan modelnya apa, metodenya apa gitu ya. Ah ya. Nah, ini kalau berbicara masalah PTK, tentu terkait dengan identifikasi masalah dulu toh. Masih ingat ya? Waktu pendalaman materi dulu saya minta untuk mengidentifikasi masalah. Masih ingat ya? Masih toh? Nah, oke. Sebenarnya itu kunci pentingnya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu dulu masalahnya, maka di bagian perencanaan itu baru bisa mengatakan, oh saya menggunakan PBL. Loh, kenapa PBL? Ini sesuai gitu ya, karena sesuai dengan permasalahan. Sepertinya akan sinkron dengan permasalahan yang saya gali. Oh saya pakai PJBL atau yang lainnya atau metode yang apa? Oh misalnya saya mau menggunakan metode gambar atau saya bukan media gambar digandeng dengan active learning atau yang lainnya. Lah pertanyaan saya, kalau sudah planning, di planning itu kan sudah tahu kira-kira misalnya kok PJBL. PJBL itu berapa tingkat coba? PJBL 6. Sekali pertemuan selesai enggak itu? tidak, Bu. Nah, ya itu maka jawabannya Bu Vivian sama Pak Basuki itu sebenarnya. Mungkin enggak kalau satu siklus satu pertemuan. Bapak Ibu mau Berarti ngasih, iya maksudnya Bapak Ibu itu satu pertemuan mau memberi apa? Memberi apa? Apa hanya memperkenalkan gambar? Kan tidak, ada aktivitas pembelajarannya toh? Benar enggak? Masuk gambar tok dipandang terus tiba-tiba pinter? Ya enggak? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ya, sama seperti sekarang ini. Bapak Ibu hanya memandang saya. Kira-kira tiba-tiba paham enggak? Insyaallah itu. Kalau tidak ada diskusi misalnya sebagai metode, kalau tidak ada proses tanya jawab, kira-kira apakah mungkin? Kan gitu juga. Perlu difikirkan. Maka kalau saya ditanya, Bu, satu modul berapa pertemuan ya? Saya tergantung kalau ini dikaitkan dengan PTK, saya lihat PTK-nya dulu. Kalau saya gitu. Mungkin enggak yang PJBL? Mungkin enggak satu hari langsung 6 langkah. Tidak sih, Bu. Nah, Ada itu. sampai 3 langkah, Bu. Nah, itu kan. Karena sampai menyusun jadwal. Oke, nah itu. Kira-kira selesai enggak satu pertemuan? Belum tentu kan? Nah itu, maksud saya seperti itu. Maka banyak hal yang dipertimbangkan. Gitu Pak Basuki ya. Ini sama jawabannya dengan Bu Vivian. Karena apa? Untuk kegiatan PPL ini ternyata sekaligus untuk PTK. Maka saya berasumsi bahwa kalau ditanya Bu, udah untuk satu modul ajar, untuk satu pertemuan aja deh. Ya monggo sih, tapi mungkin atau enggak gitu kan harus saya lihat juga. Ya kan? Kemudian setelah itu, setelah planning, nanti kan ada actingnya, penerapannya dari RPP kata Bu Hamriani. Tadi RPP ya Bu Hamriani ya? Ya toh RPP. Kalau RPP-nya sudah dibuat atau modulnya sudah dibuat, terus dilaksanakan, diterapkan di kelas. Setelah diterapkan di kelas kan ada apa? Observing atau observasi. Benar enggak? Setelah pelaksanaan ada observasi? Iya atau Ada, tidak? Bu. Oke. Ada, Bu. Observasi itu apa yang dilakukan? Masih ingat enggak? Mengamati masalah misalnya PBL, berarti kita mengamati anak-anak disuruh mengamati, Bu. Mengamati masalah Iya. yang akan dilakukan. Ayo loh, observasi di dalam PTK yang dilakukan apa? Ayo. Ayo dibuka dulu, catatannya dibuka yuk. Primbonnya dibuka dulu. Nah. Kitab sucinya dibuka. Mosok itu. Observasi apa yang dilakukan?
Apa masa nggak ingat? Ayo, Pak Halawi, Pak Aziz, Mungkin hasil Bu. hasil? Kok tiba-tiba kok hasil? Ini Bu, apa langkah-langkah dalam RPP Bu? Apa sudah ini mungkin? Observasi, dilihat pelaksanaannya ya, dilaporkan pelaksanaannya sudah sesuai atau belum. Ada hal yang belum terlaksana atau tidak, sama ya. Terus setelah itu kan ada refleksi itu, termasuk nanti mengevaluasi kan itu observasi. Setelah itu baru direfleksi. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan kira-kira satu siklus PTK mungkin tidak satu pertemuan kalau ada penjelasan seperti itu, mungkin tidak? Tidaknya 2 pertemuan atau 3 pertemuan gitu. Tergantung metode yang diterapkan. Tapi kalau satu itu memang agak berat. Satu itu baru memperkenalkan, belum nanti treatmentnya apa, apakah hanya menggunakan gambar saja atau menggunakan video. Mungkin saja. Maka saya perlu melihat desain PPK yang betul dibuat. Wow. Nah, kalau mulai besok mau berbagi sekaligus ngecek apa nih modul ajarnya, nah itu boleh. Gitu ya Bu Vivian dan Pak Basuki ini sepertinya. Ya, Tanya. siap Bu. Terima kasih. Bu. Oke, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Izin Bu. Ya, Bu Hamriani, silakan. Iya Bu, masih menanggapi tentang siklus-siklus tadi Bu. Untuk modul ajar 1, apakah perbedaannya ada di bagian kegiatan pembelajaran bagian intinya Bu? Apanya siklus? Iya, untuk modul ajarnya Bu, apakah dia punya perbedaan siklus untuk modul ajar 1 sama modul ajar 2 itu ada di kegiatan pembelajaran di bagian inti Bu? Dilihat topiknya dulu Bu Amriani. Topik PTK-nya apa? Saya PTK-nya Bu, penerapan ini yang saya mau tanyakan lagi sebenarnya Bu, sama Ya. Ibu. Kemarin saya buat punya judul PTK-nya penerapan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika pada operasi bilangan caca siswa kelas 4. Sebenarnya saya mau tanyakan Bu, apa saya boleh menambah, kan kalau operasi bilangan itu kan ada banyak Bu, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, perkalian. Apa saya boleh menambahkan operasi penjumlahan begitu Bu pada judulnya supaya saya fokus pada penjumlahan saja begitu Bu? Ya. Bu Amriani, ini tergantung dulu penggalian masalahnya Bu. Apakah yang bermasalah itu di semua operasi bilangan atau hanya beberapa? Yang untuk di modul ini ya Bu, saya cuma ambil penjumlahan saja Bu. Ya, maksudnya bukan masalah yang Ibu ambil. Permasalahannya apakah di situ gitu loh Bu? Anak-anak itu loh awalnya masih ingat ya dulu, makanya saya selalu bilang kalau PTK ini terkait dengan kemampuan Bapak Ibu mengidentifikasi masalah. Nah kalau Bu Abriani nanti saya mau operasi bilangannya ini bukan itu yang saya tanyakan, bukan itu. Nah dari sekian banyak operasi bilangan, apakah yang bermasalah itu semuanya? Iya Bu, semuanya kalau iya. dilihat semuanya Bu. Oke. Di bagian proposal itu kan tentu gini, apakah semuanya gitu, buktinya apa kalau mereka bermasalah kan gitu. Nah maka nanti boleh silakan menggunakan metode apa, misalnya PBL ya, materi-materi yang disajikan di dalam PBL atau problemnya nanti yang disajikan ya semuanya harus masuk gitu Bu. Misalnya Bu, kalau misalnya pada modul ajar 1 saya ini kan penjumlahan dengan pengurangan, lalu kalau modul 2 perkalian dan pembagian bisa Bu begitu? Enggak Bu, kalau saya bukan itunya, tapi ingat sebenarnya ya Bu ya. Kenapa harus 2 siklus itu kan sebenarnya ketentuan dari sana, tapi PTK itu sebenarnya tergantung
Bapak Ibu memformulasikan kriteria ketercapaian atau kelulusan PTK atau istilahnya apa ya? Kriteria kesuksesan dari PTK itu. Misalnya operasi bilangan tadi ada berapa Bu jumlahnya Bu? Ada 4 Bu perkalian. Oke, kan ada 4 ya. Misalnya di siklus 1 semuanya memang disajikan Bu ya, hanya ternyata misalnya siklus 1 baru yang lolos itu baru 2 saja, sementara operasi bilangan yang berikutnya itu belum lolos, maka lebih kepada treatmentnya Bu yang dirubah gitu. Nah, namanya maka di siklus 2 itu bukan perencanaan, tapi perencanaan yang direvisi gitu istilahnya. Gitu. Kalau ini teori yang saya bawa ya. Jadi istilahnya revised plan atau perencanaan yang direvisi. Maka revisinya lebih kepada treatmentnya Bu. Kira-kira kenapa kok belum mencapai? Semuanya belum lolos. Nah, itu di mana posisinya? Apakah Ibu penjelasannya yang salah? Atau pada saat menerapkan problem PBL ya Bu ya? Misalnya pada saat di langkah-langkah problem based learning itu ada langkah yang kemudian tidak tepat. Nah, yang dibenahi yang tidak tepat itu. Paham ya? Nah, ya, kalau matematika mah gampang gitu, tinggal diganti soalnya saja, tapi operasi bilangannya tetap masuk loh Bu. Gitu. Ya. Oh iya, siap Bu. Oke. Itu contohnya. Ya. Kayak misalnya kalau bahasa Indonesia misalnya teks gitu ya. Teksnya teks naratif ya kalau bahasa Indonesia. Nah, itu teksnya nanti tetap itu. Menggunakan apa misalnya active learning ya. Saya akan menggunakan prinsip-prinsip active learning. Kalau misalnya nanti belum mencapai, ya saya akan lihat, kan ada observing, ada observasi, mana yang belum pas pada saat pelaksanaan active learning. Apakah pengelompokannya yang salah, maka revisinya di bagian pengelompokan tadi, pengelompokan siswa. Tapi apakah saya mengajar topik yang berbeda? Ya enggak ya, tetap teks naratif gitu. Sama, teksnya yang diganti. Oke. Jadi treatment itu obatnya yang diterapkan itu, yang harusnya direvisi. Gitu ya Bu ya. Maka siklus 2 itu topiknya seharusnya bersambung. Seharusnya bersambung. Oke. Bu, saya masih bingung nih Bu. Untuk operasi yang pertama operasi bilangan semuanya Bu, harusnya semuanya toh dikenalkan dulu semuanya, makanya iya, kan Bu. tidak mungkin satu pertemuan itu Iya, dalam Bu. satu siklus. Masalahnya Bu, ini kan kalau di kelas 4 itu operasi perkalian dengan pembagian itu ada di semester 2 Bu. Loh ya, kemarin pemilihannya gimana? Saya ambil itu Bu, penjumlahan dan pengurangan untuk Ya semester kalau ya yang semester ini saja ya sudah, kalau semester ini misalnya, makanya saya kembalikan lagi loh Bu Amriani, semester ini topiknya apa? Operasi bilangan yang penjumlahan dan pengurangan. Kan tadi yang saya tanya kan, benar Iya, itu Bu. atau bukan masalahnya? Ya sudah, berarti materinya kok 2 operasi bilangan itu Bu Amriani. Bukan siklus 1 pengurangan terus siklus 2 penjumlahan, boten ya. Kalau itu saya sudah paham Bu, berarti artinya anak-anak untuk capaian tujuannya yang di ini Bu. Ya, nanti aktivitas pembelajarannya saya lihat. Kalau PTK-nya saya bisa tambah Bu untuk itunya pada operasi penjumlahan dan pengurangan begitu Bu. Saya tambah konsep matematika pada operasi. Dicek Bu, ada ini enggak? Ada jumlah kata untuk PTK kan ada itu tadi. Ya kan sudah sampai. Ya, maka dicek ya. Oh, iya. Di modul itu misalnya judul itu kan tidak boleh lewat dari berapa kata gitu. Oke? Iya Bu. Ya kan? Iya Bu. Oke. Kalau misalnya masih muat Bu, bisa saya tambah Bu. Ya boleh.
Boleh, nanti iya. saya lihat. Ya kan belum ditayangkan ke saya, jadi saya nggak bisa kasih komentar dong. Oh iya Bu, siap Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Bu? Sudah sementara? Bu Rubiati, ada yang ditanyakan? Ya, izin Ibu. Ya. Berarti oke. ini pemahaman saya ya Bu ya. Mohon izin. Pemahaman saya berarti kita tetap menggunakan satu tema, tetapi kita mengulang dari awal. Misalnya ada kurang lebihnya apa gitu, nanti kita tambahin di pertemuan kedua, begitu ya Ibu? Ya, kalau materi tetap Bu, namanya Iya, PTK, materinya tetap ya. treatmentnya Bu, yang mungkin perlu Iya, dibenahi. iya. Ya itu Iya. sudah. Ya, berarti 2 modul itu berarti satu tema tapi 2 treatment. Oh, treatmentnya, Gitu. treatmentnya. Maksudnya gini, kalau sudah ngomong PBL ya berarti tetap PBL Bu, jangan yang lain-lain. Iya. Makanya mungkin biasanya PTK itu revisinya di bagian mana toh? Mungkin ada penerapan PBL yang belum sempurna lah, disempurnakan di siklus yang kedua itu. Iya. Maksudnya Iya. kita kalau mengupload di LMS-nya itu Bu, yang pertama kan ada toh RPP 1 dan RPP 2 itu. Iya, Berarti iya. yang pertama tetap materinya sama ya Bu ya, cuman itunya saja yang berbeda. Begitu ya Bu? Saya cek lagi ya Bu ya. Kalau sudah Iya. upload. Kalau Iya, sudah- iya, Bu. Oke. Terima kasih banyak Bu. Iya. Karena kan kalau harus saya sih kalau harus ini digunakan untuk PTK, maka saya harus lihat dulu sebenarnya PTK-nya seperti apa, baru saya lihat instrumen PTK-nya, termasuk di dalamnya apa yang Bapak Ibu sebut dengan PTK kah, entah itu modul ajar itu sudah bisa mengakomodir atau belum gitu. Ya, sudah bisa membantu Ibu untuk melaksanakan PTK atau belum gitu. Intinya itu sih sebenarnya. Gitu ya. Iya. Berarti intinya kita share aja dulu begitu ya Bu. Nanti baru Ibu revisi begitu. Boleh. Iya. Iya, boleh Oh, saya iya. berikan masukan. Iya. Ya, boleh. Ya, biar kita bisa perbaiki begitu Bu. Iya. Oke. Ya, Oke, Ibu. terima kasih banget. Oke, nanti untuk bahan diskusi juga ya, Bu, dengan grup Lamongan. Pak Halawi ini raise hand sepertinya. Pak Halawi. Iya Bu, Ya, izin monggo. Bu. Iya, silakan Pak Halawi. Saya ingin bertanya terkait variabel Bu. Saya masih belum begitu paham apa yang dimaksud dengan variabel dalam sebuah penelitian dan jenis-jenisnya Bu. Yang kedua, kan saya meneliti di kelas 4. Kelas 4 itu rombelnya cuma satu kelas. Berarti populasi dan sampelnya itu apakah sama? Boleh sama itu maksudnya. Iya. Pak Halawi bingung nih. Nah itu Bu. Kenapa pusing Pak Halawi? Contoh ya Pak Halawi. Oke, semoga penjelasan saya bisa dipahami nanti. Sebelum saya ke variabel ya Pak, saya lebih fokus ke masalah populasi dan sampel ya Pak ya. Saya dulukan itu gitu ya, Bapak Iya, Ibu. Pak. Iya, Bu. Oke. Bapak Ibu, saya tanya dulu, kenapa sih harus melakukan PTK? Kenapa harus PTK? Untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pembelajaran Bu. Oke, maka kalau kelasnya atau rombelnya itu kemudian lebih dari satu, yang dipilih itu tentu fenomena permasalahan yang paling perlu dibantu, gitu Pak Alawi. Paham ya? Misalnya ada 2 orang anak ya, Bapak Ibu, di rumah ya, anaknya ada 2. Mau PTK, mau dikasih treatment. Yang dikasih treatment kan ya yang bermasalah toh. Yang satunya kalau nggak terlalu bermasalah ya ngapain dikasih treatment gitu Pak. Maka balik lagi ya, kalau dalam PTK itu sebenarnya lebih kepada ya udah tidak ada populasi dan sampel Pak. Partisipannya ya udah di situ itu semua digunakan, tapi satu kelas ya. Tapi kalau misalnya Bu Tati kelasnya, kelas 4 itu ada kelas 4 A, B, C. Terus populasinya yang mana, sampelnya yang mana. Nah, kalau model seperti itu, ini buku yang saya baca loh ya Pak ya. Nanti pusing Bapak ya, karena bukunya bahasa Inggris. Jadi gini, kenapa harus milih satu kelas?
untuk PTK. Karena dianggap ada fenomena masalah di situ. Maka saya nggak bisa bilang itu sampel. Kenapa? Karena kondisinya beda dengan kelas yang lain. Ya. Kalau sampel itu kan gini, Pak Halawi bikin es teh nih, mau ngecek tingkat manisannya, sudah manis atau belum, maka disampel 1 sendok setelah diaduk tadi. Tapi kalau PTK itu nggak begitu loh Pak Halawi. PTK itu dari sekian kelas itu dicari yang paling bermasalah. Maka apakah yang paling bermasalah ini sampel? Kalau sampel nanti kondisinya dikembalikan ke populasinya harus sama, padahal kan memang udah beda. Gitu ya. Ya, sebut aja 1 kelas sebagai populasi. Boleh sih. Silakan. Tapi itu ya secara metodologi agak bertentangan. Lalu yang variabel tadi yang dibingungkan apanya, Pak? Jenengan cari variabel apa? Bapak Ibu ada yang masih bingung variabel? Konsepnya Bu, penjelasan tentang variabel itu belum paham. Ya, variabel itu paling gampang itu konstruk yang ada dalam judul. Ya, Bu Hamriani tadi sudah kasih contoh misalnya. Oke, biasanya variabel itu kemudian ada variabel terikat dan variabel bebas atau independen dan dependen. Ya Pak Halawi ya. Itukah yang ditanyakan? Jenisnya? Nggih, Bu. Oke. Saya kasih share judulnya, Pak. Saya diberikan judulnya coba. Judul PTK. Pak Halawi. Nggak apa-apa. Nanti saya tunjukkan. Oh, ini variabelnya ini dan ini. Bisa disebutkan aja Bu ya. Nggak apa-apa. Judulnya penerapan metode diskusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas 4. Oke, diskusi dan hasil belajar ya Pak ya? Ya. Hasil belajar apa Pak? Hasil belajar pada PKN Bu. Oke, ya oke. Hasil belajar dan menerapkan diskusi. Nah, diskusi ini sebagai dependent variable yang hasil belajar itu dependent. Kenapa dependent? Hasil belajar ini sangat tergantung dari penerapan metode diskusinya, Pak. Bisa ditangkap, Pak? Diulang sekali lagi, Bu. Diskusi itu yang akan mempengaruhi hasil belajar, Pak. Penerapannya ya. Penerapan metode diskusi itu mempengaruhi hasil belajar. Ya, yang kena pengaruh itu maka disebut dependent, Pak. Atau variabel terikat. Dia terikat. Kenapa terikat? Karena hasil belajar misalnya itu dia akan capaiannya seperti apa itu tergantung dari metode yang Pak Halawi gunakan, yaitu diskusi. Paham ya, Bapak? Insyaallah, Bu. Ya. Insyaallah. Ya, jadi perubahannya yang ingin dirubah apa, Pak? Hasil belajar ya? Nggih, hasil belajarnya yang ingin diubah. Hasil belajar itu disebut sebagai dependent variable atau variabel terikat. Kenapa? Dia geraknya itu dipengaruhi oleh yang lain. Hasil belajar itu geraknya, naik turunnya itu dipengaruhi oleh yang lain. Siapa yang mempengaruhi? Nah, Pak Halawi menyebutkan di sini penerapan metode diskusi. Maka metode diskusi ini adalah yang tidak terikat, Pak. Dia metode diskusi ya akan begitu, secara teori penerapannya akan begitu. Ya. Seperti PBL tadi. PBL secara teori dia punya sintaknya sendiri, nggak mungkin berubah kan? Ya Bu Amriani. Maka apa yang bisa berubah? Yang dikenai PBL tadi itu Bu, yang dikenai PBL apa? Misalnya hasil belajar operasi bilangan misalnya. Nah itu yang akan berubah. Maka
Maka yang bisa berubah itu disebut dependent variable atau variabel terikat. Yang tidak terpengaruh karena dia akan tetap gitu ya. Secara teori PBL atau PJBL, metode diskusi secara teori, Halawi maka pegang teori ya Pak Halawi ya. Itu maka disebut sebagai variabel bebas atau independent variable gitu. Nah, nanti kalau sudah ditunjukkan proposalnya, saya akan baca, nah ini loh maksudnya, harusnya ini dan itu gitu. Paham ya Bapak Ibu? Oke Bu. Nah, yang biasanya sering geser itu gini Bapak Ibu. Bapak Ibu itu menggali masalahnya itu terkait motivasi. Motivasi gitu ya, anak-anak kurang termotivasi. Kok tahu kurang termotivasi? Anak-anak begini begitu, intinya wis enggak termotivasi lah. Biasanya kan suka membuat klaim gitu ya, suka membuat tuduhan ya, bener ya? Kan tuduhan itu ya. Oke. Guru melakukan tuduhan seperti itu. Ini bahasa guyon aja ya Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba di PTK motivasi itu kok malah munculnya nilai, itu yang saya bingung malah. Paham enggak? Masalahnya motivasi kok tiba-tiba hasil belajar, nah itu loh yang saya bingung. Ya motivasi harusnya kriterianya motivasi, perubahan perilaku. Maka PTK itu tidak selalu berkaitan dengan perubahan nilai, tapi bisa perubahan sikap atau behavior. Masalahnya keaktifan, tiba-tiba nilai patokannya. Keaktifan loh padahal. Keaktifan kan belum tentu nilai. Kecuali Bapak Ibu ada ahli yang mengatakan motivasi itu selalu akan berkaitan dengan capaian hasil belajar. Maka salah satu indikator siswa tidak termotivasi itu adalah nilainya yang kurang baik. Nah, mungkin cari teorinya dulu tuh, cari ahli yang ngomong siapa. Gitu ya. Jadi di bagian intro, di bagian pendahuluan ngomongnya masalah motivasi. Tiba-tiba di sana hasil belajar. Nah, ini yang saya pusing kalau sudah begitu. Ya, oke. Nah, tidak harus selalu meningkatkan nilai. Perilaku juga boleh. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang sudah bertanya hari ini Pak Basuki, Bu Hamriani, ya Pak Aziz, Pak Alawi. Oke. Bu Nur Muhayyan sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Bu Nur. Mungkin Silakan, mungkin saya ingin tanyakan yaitu tentang modul ajar, Bu. Modul ajar itu satu tema saja ya, Bu ya? Yang seperti dikatakan Ibu Bianti ini. Iya, ya terkait dengan PTK-nya, Bu. Nah, iya, baliknya udah ke situ lagi, Bu Vivi iya, tadi sudah jawab begitu ya. Oke, Bu. Terima kasih. Bisa, iya. Nanti kalau beda lagi dengan yang instrumennya PTK, Bapak Ibu kerjanya jadi tidak cuma double ya, triple. Ya kan? Menyiapkan instrumen sendiri, ini sendiri gitu. Nah, iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Supaya tidak repot gitu, mengurangi kerepotan Bapak Ibu yang sudah sangat sibuk ini loh ya. Sangat sibuk kan ya. Oke. Pak Abdul Aziz mau bertanya sepertinya atau ingin memberikan jawaban. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, semalam untuk informasi dari Pak Rofik itu untuk tiap modul itu, misalnya di modul ini modul ajar 1 kemudian ada PTK yang harus diupload, kemudian modul ajar 2 PTK juga diupload. Apakah PTK yang diupload itu bentuknya sama apa gimana, Bu? Ya, ini kalau tidak salah dengar juga ya Bapak ya, yang pertama itu kan baru di proposal dan instrumennya, nanti PTK yang kedua itu lebih ke yang sudah ada hasilnya, Pak. Siap. Kemudian ada yang di modul P5 juga diupload PTK-nya, Bu. Itu gimana?
Kalau misalnya siklus 1, siklus 2 dan nanti yang di P5 itu hasilnya mungkin seperti itu. Kemarin belum terlalu jelas. Nanti saya konfirmasi juga ya ke panitia ya Pak. Kalau misalnya nanti ada uploadan berarti gini. Untuk modul 1 berarti untuk siklus 1. Untuk yang modul 2 itu adalah siklus 2. Nanti yang digandeng dengan P5 itu kalau memang ada tempatnya itu yang sudah jadi laporan Pak. Oh, siap. Maksudnya hasil pelaksanaan siklus 1 seperti itu, Bu? Ya, boleh. Iya, Bu. Kan per siklus ya Pak, nanti tambahannya di mana? Di blok aja kan nggak nulis dari awal tuh Pak. Iya. Hanya tambahannya ini loh, siklus 1 isinya ini. Nanti di highlight kuning gitu. Terus nanti yang di-upload yang berikutnya ini sudah ada tambahannya di sini gitu loh Pak. Boleh seperti itu ya mungkin. Ya, makasih banyak Bu. Oke Pak. Bu, bisa lagi 1 Bu? Boleh, 5 boleh Pak. Nanti saya jawab nanti malam. Silahkan. Ini terkait modul ajar yang P5 Bu. Kan kemarin saya sudah upload P5 itu dengan tema membuat virgin coconut oil itu Bu. Setelah saya pikir-pikir itu ternyata dalam prakteknya itu sangat agak sulit. Mulai pertimbangan ini Pak Halawi. Iya. Sulit ini. Saya ubah itu Bu. Sulit ini. Iya. Saya lihat langkah-langkahnya sulit Terus mau diganti apa Pak? Saya mau ganti dengan lebih sederhana, misalnya untuk membuat krepe itu dari singkong, itu saya mau ganti dengan itu. Kelas berapa? Kelas berapa Pak itu Pak yang membuat? Kelas 4. Bisa Pak? Nggak bahaya? Bisa. Nggak bahaya kalau buat singkong. Ya sudah. Kalau kecil itu yang sulit. Alat, maksudnya kan karena pakai alat itu loh tajam, ada pisau, ada ini gitu loh. Saya khawatir kan berkaitan dengan api kayak gitu. Monggo deh dipertimbangkan Pak, nggak apa-apa. Silakan. Nggak apa-apa, boleh. Oke, Bu. Kasih. Ya, didokumentasikan ya, jangan lupa ya Pak ya. Oke. Nanti keripik singkongnya dikirim ya Pak ya. Allah. Jauh banget. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Izin Bu, bertanya lagi nih Bu tentang P5 sama dengan Pak Halawi. Kenapa ini? Oke. Kemarin ya Bu, kemarin kan kita waktu lokakarya kalau enggak salah itu cuma buat kerangka-kerangkanya saja Bu. Yang saya mau tanyakan modul ajar untuk P5 itu seperti apa Bu? Soalnya kita masih iya, soalnya kita kan Bu belum pernah di sekolah kita belum ada. Oke. Untuk yang modul P5 PPRA iya Bu. Akan lebih indah itu kalau besok sudah bersama dengan guru pamong karena pasti sudah melaksanakan gitu ya, contoh realnya ya Bu ya, Bu Andriani. Oke, Iya, Bu. Ini sebenarnya lebih ke pengenalan awal, tapi kalau masalah PTK dan sebagainya saya bisa bantu. Kalau untuk itu kok rasanya yang lebih kompeten itu adalah guru pamong. Iya Bu, Karena soalnya kita kan beda dengan perguruan tinggi. Ya boleh. iya Bu, masih bingung Bu, soalnya kita kan belum ada sosialisasi pelatihan untuk P5 juga kurikulum merdeka. Terus tiba-tiba kita kuliah dihadapkan dengan kurikulum merdeka jadi bingung. Yang lokakarya kemarin gimana? Itu lokakarya kemarin Bu, itu kayak buat kerangka saja Bu. Misalnya kayak pengenalan apa-apa yang diterapkan dalam pengenalan, terus kontekstualisasinya, terus aksinya. Belum dalam bentuk modul ajar Bu. Boleh. Nanti dengan Pak, saya kok lupa terus ya, dengan Bapak Gunawi. Pak Gunawi. Soalnya di sini ada Halawi, saya kelirunya Asnawi, ternyata Pak Gunawi namanya. Ya, oke. Ya, besok sambil janjian, jadi pada saat mau virtual meeting bisa dicolek sekalian. Oh iya, siap Bu. Ini kontingnya atau mungkin salah satu bapak ya, karena bapak-bapak yang di sana untuk ikut colek gitu. Pak, kira-kira jam berapa virtual meeting gitu. Nanti kalau misalnya pas bisa bareng dengan saya akan lebih bagus. Kalau misalnya waktunya berbeda nanti boleh. Jadi ke beliau fokusnya lebih kepada instrumen
seperti tadi ya Bu Amriani misalnya. Iya, Bu. Contohnya seperti apa pelaksanaan. Jadi belajar banyak dari guru kamu. Bu Iya, Tati, siap, Bu. raise hand? Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Iya, Bu. Bu Tati mana? Yang saya mau tanyakan ini Ya, Bu Tati silakan. Gimana? mengenai PTK, Bu. Selama ini kan saya pegang kelas 1, 5 tahun. Ada terkendala kemarin saya terapkan modul matematika mengenai soal-soal cerita begitu, Bu. Yang kendalanya ada beberapa anak yang belum lancar membaca, Bu. Malahan ada yang belum tahu huruf begitu. Saya ambil PTK sehingga judul PTK saya kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 MI Al-Ilas Molores melalui kartu huruf. Boleh, Bu? Kita perlu direvisi deh itu judulnya. Oh iya. Penggunaan kartu huruf. Seperti apa, Bu, judul kalau yang bagusnya? Yang awal tadi apa, Bu? Coba. Kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1. Meningkatkan kemampuan gitu, Bu. Peningkatan Ya. kemampuan membaca. Gitu aja. Oh, meningkatkan kemampuan, Bu. Ya, peningkatan boleh. Peningkatan. Ya, biar lihat. Peningkatan kemampuan membaca Dan kemampuan membaca permulaan ya. Dengan apa tadi? Dengan Peningkatan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1. Dengan kartu huruf boleh? Dengan pemanfaatan kartu. Oh, dengan pemanfaatan. Sementara gitu dulu. Ya. Dengan pemanfaatan. Dengan pemanfaatan. Ya. Bapak Ibu, kalau misalnya virtual meetingnya malam itu kira-kira Bapak Ibu bahagia enggak ya? Bisa juga, Bu. Oh, bisa, Bu. Ada yang terkendala sinyal. Insya Allah, Bu. Kalau terpaksa, maksudnya kalau terpaksa malam, ya, nanti enggak masalah ya? Iya, Bu. Dari senggangnya Ibu saja, Bu. Oh ya, Kak. Seperti hari ini tuh sebenarnya saya agak full dari pagi gitu. Pagi sampai sore banget gitu. Nanti kalau terpaksa, saya bilang kalau terpaksa. Misalnya Yang penting tiap hari, Bu. Iya, tiap hari boleh nggak apa-apa. Ya, untuk hari ini Bu, bimbingannya, Bu. boleh. Ya. Nah, itu sambil jangan lupa dicolek Pak Pak Gunawi, Bu. Pak Gunawi. Pak Gunawi. Iya. Nanti sekalian dicolek gitu. Jadi kayak pertanyaan Bu Amriani tadi langsung bisa dijawab beliau. Nah, siapa tahu diberikan contoh-contohnya itu. Dibagi contoh. Oke, gitu ya. Siap, Bu, siap. Oke, untuk hari pertama ini saya rasa cukup sekian. Bapak Ibu pelajari instrumen penilaian satu itu. Terus kemudian disiapkan pertanyaan untuk virtual meeting besok saya. Ya, yang ke Pak Gunawi pertanyaannya apa, yang ke saya apa. Gitu ya. Oke. Biar sama-sama terbantu. Gitu ya. Oke. Nah, siap. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan bergabung untuk diskusi bersama. Nah, ini love-nya sudah muncul untuk foto ya. Oke. Terima kasih. Kelasnya 2E ya? Iya bener ya? 2E ya? Iya. Oke, nah sudah saya kirimkan fotonya untuk update status Bapak Ibu. Yang mau update status. Silakan. Terima kasih, Bu. Nah, Terima sambil kasih banyak, Ibu. Terima kasih, dipersiapkan Bu. masalah ya, dipersiapkan pertanyaan untuk kegiatan diskusi. Oke, sip. Kita akhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat selalu Bapak Ibu. Monggo. Amin. Juga sehat selalu. Sudah sakit di rumah. Monggo bisa live. Bisa nggak ini live meeting nih? Ya, Bu. Bisa nggak? Oh iya bisa. Oke, saya matikan ya.